Sebetulnya madrasah itu sudah punya lebih. Iya, punya nilai lebih ya. Sudah punya nilai lebih. Karena ibarat kalau kita belanja di supermarket, masuk madrasah itu buy one get one istilahnya. Iya. Artinya kita di samping kita dapat ilmu pengetahuan umum, kita juga positif dapat ilmu pengetahuan agama. Saya sampaikan ke kawan-kawan, ya kalau kita masih menganggap diri kita sebagai satu-satunya sumber pembelajaran, maka kita akan ketinggalan gitu. Benar kan. sekali, Pak. Karena kalau kita mengandalkan pengetahuan yang kita miliki, Google lebih pintar dari kita, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Nabi pun bersama saya Mela Basyar. Inilah Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, saat ini telah hadir narasumber kita, Bapak Gamperi MPD, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pesawaran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Mbak Mela, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak telah membersamai podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sama-sama. Ya, Bapak, sebelum kita memulai bincang-bincang kita pagi ini, Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri kepada sahabat religi, Bapak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun, sahabat religi Provinsi Lampung dimanapun berada, saya Gamperi kebetulan diamanahi sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pesawaran terhitung sejak tahun 2019 sehingga saat ini. Dan MTS Negeri 1 Pesawaran adalah madrasah kedua saya. Madrasah kedua? Ya, berkarir sebagai kepala setelah sebelumnya saya di tahun 2012 sampai 2019 dipercaya untuk menjadi kepala Min 1 Pesawaran. Min 1 Pesawaran ya Pak? Jadi ini adalah karir kedua saya sebagai kepala madrasah. Mudah-mudahan ya dengan izin Allah dan taufik serta hidayah Allah SWT mampu memberikan yang terbaik untuk MTS Negeri 1 Pesawaran, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak, kita lanjut berbincang-bincang ringan aja Pak ya. Iya. Pak, menilik yang menjadi topik podcast kita tentang program-program yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pesawaran, apa saja Pak yang menjadi program unggulan? Baik, di MTS Negeri 1 Pesawaran kebetulan secara kita kan di Provinsi Lampung merupakan kebijakan Kanwil Kementerian Agama, seluruh madrasah negeri itu diwajibkan untuk memunculkan program tahfizul Quran. Dan alhamdulillah untuk program tahfizul Quran ini di MTS Negeri 1 Pesawaran itu sudah yang ke-6 kali. Ke-6 kali? Untuk wisuda tahfiz. Itu di tahun berapa Pak? Itu dimulai sejak kepemimpinan almarhum Bapak Hilman SAG MPDI, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dr. Yayu, dan selanjutnya saya saat ini juga sebagai kepala madrasah. Jadi memang sudah terus-menerus ya secara berkelanjutan ya Pak? Berkelanjutan, continue kita lakukan, dan sampai saat ini kita sudah mungkin ya hampir ribuan wisudawan ya. Sudah ribuan? Ya, hampir ribuan wisudawan yang kita hasilkan dari program tahfiz tersebut. Luar biasa. Kemudian yang selanjutnya kita juga ada kelas Olimpiade dan Sains, di mana itu adalah yang pembelajarannya dia merupakan kombinasi gitu Pak, itu Mbak Mela, kombinasi antara intrakurikuler, kemudian di dalamnya juga ada co-kurikuler. Artinya dia di samping klasikal secara reguler, anak-anak kita pisahkan dari kelas regulernya untuk diberikan tambahan-tambahan materi terkait dengan bidang studi yang mereka ikuti. Misal kalau mereka ikut matematika, maka mereka nanti diberi pengetahuan, kemudian materi-materi terkait matematika yang lebih lanjut
selain dengan terkait matematika dasar. Demikian juga dengan yang sains dan ilmu sosial, humaniora juga demikian. Kemudian yang ketiga, karena kita merujuk kepada Perkin yang dibuat oleh Bapak Kakanwil dengan Gusman ya, di mana beliau dalam Perkinnya itu termaktub terkait dengan transformasi digital. Jadi ini juga merupakan program unggulan Kementerian Agama, dan Pak Kanwil juga sudah berkomitmen dalam Perkin beliau bahwa itu menjadi salah satu program prioritas. Dan kita menyambut itu di madrasah. Kita buat sekarang ini tahun pelajaran 2024-2025 ini kita buat kelas digital. Jadi kelas digital itu adalah kelas yang memang kita mengeksplor dan memanfaatkan IT, gadget dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran memang memaksimalkan kemajuan teknologi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Itu sangat menarik ya Pak. Untuk kelas digital sendiri yang baru beberapa bulan ya diaplikasikan ya Pak ya. Itu bisa digunakan seluruh siswa yang ada di MTS 1 Pesawaran atau hanya di kelas itu sendiri? Di kelas itu? Jadi untuk yang kelas digital ini, karena ini kita mulai baru tahun ini ya Bu ya. Jadi kita sementara ini baru satu kelas. Baru satu kelas. Jadi memang yang bisa menggunakan itu hanya di kelas yang memang ada kelas khusus itu ya Pak ya? Ya betul. Jadi artinya yang bisa, yang kita support sarana prasarananya yang kita tidak bergantian jadi dengan tidak ya. Jadi mereka memang menetap di kelas itu ya. Sementara ini baru kelas 7 dan kita pilih memang siswa-siswa yang memang punya didukung oleh kepemilikan gadget atau kesiapan mereka, artinya dalam mengantisipasi pembelajaran yang menggunakan teknologi digital tersebut. Jadi untuk saat ini sarprasnya itu dari siswa itu sendiri atau memang disiapkan dari MTS 1 Pesawaran? Siap. Jadi sarana itu kan ada dua, yang memang harus disiapkan madrasah, itu kita buat ruang kelasnya yang memang support untuk kegiatan tersebut. Jadi kita buat kelasnya memang senyaman mungkin, dan semua perangkat lunaknya juga kita siapkan, seperti monitor layar digitalnya untuk papan tulisnya gitu kan. Jadi kita tidak, di samping ada papan tulis manual, kita juga ada papan tulis digital yang memang nanti itu bisa kita aplikasikan dengan mengakses Google atau YouTube dan lain sebagainya. Jadi itu yang disiapkan oleh madrasah. Sementara siswa itu harus support atau menyiapkan mereka terkait dengan gadget-gadget. Artinya bagi yang punya laptop, mereka bawa laptop. Bagi yang punya tab, ya mereka bawa tab. Kemudian yang mereka punya handphone, Android, mereka itu yang mereka bawa. Untuk kelas digital itu berarti di kelas 10 ya Pak? Di kelas 7 Bu, karena kita tes ya. Maaf. Di kelas 7 ya? Iya betul. Oke. Untuk bisa kriteria untuk bisa masuk kelas itu apa Pak? Jadi sementara ini kita karena ini kaitannya dengan sarana prasarana, kita belum mengedepankan kemampuan akademisnya, tapi lebih cenderung kepada kemampuan kepemilikan gadget yang mereka miliki itu. Jadi kalau mereka siap dengan gadget yang dibutuhkan, maka mereka bisa masuk di kelas digital tersebut. Nah, ke depan kita berharap ini ada evaluasi yang lebih ya Pak ya? Artinya kita bukan sekedar mapan menang penampilan, tapi memang kita kita lebih ke ininya
bahwa sebetulnya kita di samping memang kemajuan teknologi, tapi yang paling penting, yang lebih penting lagi adalah ya anak-anak yang di kelas digital itu adalah anak-anak yang memang mempunyai kemampuan secara akademis lebih dibandingkan peserta didik yang lain. Oke, Pak. Iya. Dari program-program unggulan yang diunggulkan di MTS 1 Pesawaran, output apa yang ingin dicapai, Pak? Ya sebetulnya kalau madrasah ini sih Mbak, sudah tanpa kita mengadakan program unggulan ini pun sebetulnya madrasah itu sudah punya lebih. Iya, punya nilai lebih ya. Sudah punya nilai lebih karena ibarat kalau kita belanja di supermarket, masuk madrasah itu apa namanya buy one get one istilahnya. Artinya kita di samping kita dapat ilmu pengetahuan umum, kita juga positif dapat ilmu pengetahuan agama. Artinya itu sudah sebuah nilai lebih, ketertarikan ya Pak ya, di samping dibandingkan satuan pendidikan yang lain. Tapi kita tidak hanya sebatas itu harapan kita, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gusmen dalam setiap momen dan kesempatan, beliau menyampaikan bahwa kita Kementerian Agama harus memberikan nilai tambah di masyarakat, juga Pak Kanwil juga demikian. Beliau di setiap kegiatan beliau sampaikan betapa pentingnya kita mengevaluasi ulang, kemudian memberikan nilai lebih di segala lini Kementerian Agama yang menjadi tusi Kementerian Agama, apalagi kita madrasah itu kita tusinya adalah pendidikan. Tentunya ya terkait dengan kemajuan zaman ya kita harus apa namanya sebuah keharusan ya keniscayaan bahwa kita niscaya kita harus mengikuti kemajuan zaman itu. Maka ya harapannya tentunya dengan apa yang kita lakukan ini, siswa-siswa lulusan dari MTS Negeri 1 Pesawaran itu nanti mereka mampu adaptif dengan kemajuan teknologi, mereka tidak antipati apalagi abai, sehingga nanti kemanapun mereka melanjutkan sekolah mereka, apakah nanti di perguruan tinggi atau di jenjang berikutnya, mereka juga akan menyesuaikan diri terhadap apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang terjadi saat ini. Saya kira seperti itu. Mantap sekali ya Pak ya. Pak, untuk daya saing atau minat masyarakat sekitar di MTS 1 Pesawaran itu dari apa Pak? Artinya ketika PPDB kemarin ya, berapa yang diterima, berapa yang belum diterima, itu kan bisa jadi tolak ukur minat masyarakat di situ. Bagaimana Pak? Kebetulan alhamdulillah ya atas izin Allah, MTS Negeri 1 Pesawaran itu adalah pilihan utama di di Kabupaten Pesawaran, terutama di 3 kecamatan Kedondong, W5 dan Hilau. Itu terlihat dari setiap tahunnya peserta didik yang mendaftar di MTS Negeri 1 Pesawaran itu ya selalu membludak, dan kita tahun ini sampai 500 sampai 600-an. 500 sampai 600. Berapa lokal Pak? Bukan pendaftar itu. Oh pendaftar ya. Kemudian yang kita terima hanya 352 sesuai dengan kapasitas di madrasah kita. Dan ya kalau kita bicara di satuan pendidikan lain, ada beberapa madrasah swasta, ada beberapa sekolah umum yang ya curhat gitu ya. Kekurangan murid. Ya kekurangan murid ya mereka. Tapi kan lagi-lagi ini animo masyarakat. Ya selalu saya sampaikan. Kalau saya sih maunya ya seminimal mungkin gitu kan, supaya hasilnya juga memuaskan. Tetapi kan kita juga tidak bisa mengabaikan animo masyarakat. Bagaimana dulu apa namanya beliau yang menghibahkan tanah ini, kebetulan Pak almarhum Haji Muhammad Supi Alpian itu beliau Kasubag TU Kandepak, dulu masih Kandepak, Kabupaten Lampung Selatan. Beliau ketika masa hidup, saya masih kepala MIN dulu, sering ngobrol, datang soal ke tempat saya di madrasah. Beliau cerita tujuan beliau ya adanya Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pesawaran itu, dan beliau menghibahkan tanahnya sebegitu luasnya sampai 1 hektar itu tujuannya adalah supaya masyarakat Kedondong khususnya tidak jauh-jauh lagi menyekolahkan anaknya ke madrasah negeri. Masya Allah, bayangkan kalau dulu kan yang negeri itu cuma ada di Pringsewu, ada di Bandar Lampung gitu kan, yang memang jauh jarak tempuhnya. Maka
saya ingat omongan beliau itu, kalau saya mengabaikan itu harus ya selagi itu memang daya tampung kita memungkinkan maka kita terima. Jadi bukan ada faktor untuk mematikan persaingan. Sekolah lain ya, ya Pak? tidak ada seperti itu. Iya, iya, Bapak. Bapak sejauh ini apa tantangan terberat Pak untuk memajukan atau untuk menjalankan program-program yang ada? Ya, memang tantangannya luar biasa juga Bu Mela, karena kita kan di daerah ya, bukan di kota. Artinya kita kalau daerah terpencil juga bukan, tapi di kota pun kita bukan. Jadi kita di pinggiran kota. Nah ini menarik itu Pak, apalagi dengan apa tadi yang kita buat program unggulan kita tadi, kelas digital tersebut. Jadi mana kita tantangannya memang luar biasa. Kalau di masyarakat pinggiran kota itu kan gadget itu selalu jadi masalah. Artinya ya mereka punya gadget tapi tidak support terkait dengan memori apa segala macam di dalamnya. Kemudian juga tenaga kependidikan kita, guru-guru kita. Biasanya kan guru ini sudah berada di zona nyaman mereka. Mereka sudah status quo bahwa kalau jadi PNS ya seperti ini. Saya apa namanya kerja lebih pun gajinya seperti segini. Tidak ingin mengupgrade diri Nah itu tantangannya luar biasa. Kita selalu mengingatkan kawan-kawan bahwa ini 2024 loh. Ini kita, jangan sampai guru tertinggal oleh siswa. Kita diberi pelajaran berharga oleh pandemi COVID ya. Kita tidak bisa membayangkan dulu bagaimana kalau tidak ada pandemi COVID, kita masih berduyun-duyun ke pasar Babu Kuning gitu kan ya, masih berduyun-duyun ke mall-mall. Nah, dan setelah COVID ternyata mengubah kebiasaan kita sehingga terjadi perubahan-perubahan. Maka saya sampaikan ke kawan-kawan, ya kalau kita masih menganggap diri kita sebagai satu-satunya sumber pembelajaran, maka kita akan ketinggalan gitu. Benar kan. Sekali, Pak. Karena kalau apa namanya kita mengandalkan pengetahuan yang kita miliki, Google lebih pintar dari kita, gitu kan? Apa namanya yang bisa mau kita tanya di Google pasti ada. Dan anak-anak bisa mengakses itu kapanpun, dimanapun ya. Jangan-jangan kata saya apa informasi yang belum kita tahu anak-anak sudah lebih duluan tahu. Maka saya sampaikan ke kawan-kawan, nah ini harus kita digenjot ya Pak? Ya kita membuka mindset, membuka pemikiran, membuka alam bawah sadar kita bahwa kita harus berkembang, harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Itu tantangan yang ya lumayan sulit. Di samping juga SDM-nya ya Pak? Ya SDM, peningkatan kualitas dan pengetahuan SDM. Kemudian juga masyarakat terkait dengan stakeholder, wali murid dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang juga mereka menganggap kalau orang kampung ini kan kalau kita buat seperti ini, apa-apaan itu sekolahan itu, banyak amat gayanya, banyak seperti itu Bu Mela. Banyak jadi amat program. Ini mengada-ada lah kesannya kan kalau di kampung kan, kalau di kampung kan kesannya mengada-ada. Itu juga jadi sebuah tantangan yang menarik. Tapi apapun ya Bismillah, karena ini niatan kita adalah niatan memberikan yang terbaik, ya tetap kita jalani dan insya Allah semua akan menemui apa namanya hasil yang memuaskan. Untuk sarprasnya Pak, ada hambatan, ada tantangan? Kalau sarpras sih ya kita memaksimalkan apa yang ada dari pemerintah. Kalau kita dari wali murid, sementara ya kita mengeksplor dan ya meminta ke mereka yang memang urgen. Ya seperti saat ini ya beberapa tahun ini kita membangun balai sekolah, ya sejenis gedung serbaguna yang memang tadinya kita kan tidak ada ya gedung yang bisa menampung sekian banyak orang dan untuk sebuah kegiatan-kegiatan seperti aula ya Pak? Ya seperti aula tapi dia terbuka Bu Mela. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan massal yang menampung masyarakat audien yang banyak, kita bisa di tempat itu dan dia multifungsi. Artinya bisa kalau sehari-hari kita pakai itu tempat sholat. Ya sholat zuhur berjamaah. Kemudian ada di satu pekan sekali kita ada sholat duha berjamaah bersama-sama juga di gedung itu di balai sekolah itu. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan seremonial yang memerlukan tempat tertutup juga bisa di situ. Bisa di situ juga ya Pak ya. Iya. Untuk ekstrakurikuler Pak, itu kan menjadi minat juga. Masyarakat sekitar memasukkan
anak-anaknya di sekolah itu apa Pak yang menjadi unggulan, yang menjadi daya tarik gitu? Ekskul kita yang paling itu adalah ada sekarang drum band. Drum band. Memang drum band itu dari sejak zaman almarhum Pak Ilman sudah ada dan sempat karena COVID kita vakum dan tahun ini insya Allah kita running lagi untuk drum band. Kemudian untuk yang lainnya ada taekwondo dan taekwondo kita prestasinya sudah internasional. Sudah internasional. Ya, kemarin itu sampai bisa merebut 2 medali emas, 1 perak dan 4 perunggu di kejuaraan yang Pak Hayono Isman Cup di Unila. Dan setiap tahun selalu anak-anak ya dari taekwondo itu memberikan prestasi-prestasi yang luar biasa. Dan juga untuk yang pencarahan gitu ya, karena itu juga sudah sampai ke nasional juga levelnya, dan juga ada tahfiz dan tahsin Quran, dan kita di MT 2 KM juga sudah beberapa kali siswa kita memperoleh hasil yang membanggakan. Di samping juga yang ekskul wajib pramuka juga ya kalau di pesawaran ya sudah ya ditakuti lah, gitu kan. Baik Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan, baik itu ucapan terima kasih atau harapan atau himbauan atau seperti apa, silakan Pak, kami berikan kesempatan. Baik, jadi di kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita terkait dengan madrasah yang saya pimpin, yaitu MTs Negeri 1 Pesawaran, dan mudah-mudahan program-program seperti ini bisa tetap dijalankan sehingga ini menjadi pemicu semangat kawan-kawan untuk berjuang lebih keras lagi memajukan madrasah di masa yang akan datang. Saya kira seperti itu. Untuk himbauan untuk Kemenak Kabupaten Pesawaran atau ucapan terima kasih juga kepada lingkungan sekolah atau orang tua, siswa, komite, boleh Bapak sampaikan. Dan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kasih, dan Katim yang ada, serta juga masyarakat Pesawaran, khususnya Kecamatan Gedonong, Wailima, dan Waikilau, yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa, support yang luar biasa kepada MTs Negeri 1 Pesawaran, sehingga menjadikan MTs Negeri 1 Pesawaran menjadi madrasah pilihan utama di wilayah Pesawaran. Baik Pak Camat, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami di podcast ini. Semoga di bawah komando Pak Gamperi, Madrasah Sanawiyah 1 Pesawaran semakin maju, berdaya saing, bergelimang prestasi, dan menjadi kebanggaan Provinsi Lampung tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terus saksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya yang tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.